Sedangkan kuliah saya aja belum, masih terombang-ambing jatuhnya. Boleh nggak sih saya menyenangkan diri saya sendiri, egois gitu? Wah, kalau ngomong egois itu egois itu nggak bener ya. Kamu membantu orang tua itu adalah di dalam mindsetmu adalah menabung untuk menabung kebaikan. Kamu menanam pohon yang bagus, menanam bibit yang bagus, nanti akan keluar buah yang bagus. Tapi saya bisa membagi antara hidup dan impian. Ya, yang pertama hidup dulu impiannya, masa aku jadi karyawan terus? Ya, caranya gimana? Ya, yang pertama impian itu akan lahir ketika kita itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Resepnya 4 itu tadi. Jangan mengeluh. 4. Masih ingat? 1 kerja keras dan Kerja keras dan cerdas. cerdas. Yang kedua, belajar. Mau Selalu belajar. Yang ketiga, jujur. Yang keempat adalah bersyukur. Gensi punya jiwa yang bebas dan punya yang mimpi yang besar. Tapi kadang-kadang di tengah perjalanannya dia punya tantangan, yaitu membiayai atau beban dari keluarga. Apakah benar Gensi itu adalah generasi sandwich? Selamat datang di Cerita Sore. Pada sore hari ini saya berada di Gria Persada Convention Hotel and Resort Kaliurang, dan pada sore hari ini saya akan membahas masalah cinta sampai cita-cita. Sore ini saya bersama Mbak Rani. Selamat sore Mbak Rani. Apa kabar? Pak Gria, alhamdulillah baik. Oke. Mbak Rani, daripada kosong meja ini ada persembahan dari Gria Persada. Yuk kita tunggu. Sugeng rawuh ing Gria Persada Convention Hotel and Resort Kaliurang. Kami mempersembahkan sebuah penghormatan berupa tradisi teh patehan yang diwariskan dari keraton sebagai tanda bahwa Anda adalah tamu yang dimuliakan. Bapak saha Ibu ingkang kinurmatan, kawula aturi sugeng rawuh mugi Bapak saha Ibu tansah pinaringan kabahagiaan, wilujeng saha kabecikan. Matur sembah nuwun. Monggo dipun raosaken mugi dados panglipur lan pambuka kagem lelampahan ingkang sarasvati wonten ing Gria Persada Convention Hotel and Resort Kaliurang. Apa itu? Apa ini? Oh, bentuknya lucu ya? Bentuknya lucu. Tapi ini memang cara penyampaian harus kayak ritual gitu ya? Atau apa? Ya, ya mungkin saya juga nggak tahu, baru tahu kali ini. Cukup mengesankan. Iya. Ih, bentuknya lucu banget ini, kayak lumpur. Wah, lucu. Halo Pak Gregor. Halo. Jadi gini, saya tuh sempat lewat loh di FYP. Pak Gregor ini banyak lewat FYP. Kayaknya Pak Gregor ini sudah mendalami musik, kayaknya udah lama banget ya. Udah berapa lama kalau boleh tahu Pak? Sejak kecil. Sejak kecil? Iya, sejak SMP. Wah, lama banget dong. Berarti udah nyiptain musik juga? Sudah. Berapa banyak tuh? Iya, sementara baru 9 album. 9 album itu banyak, Pak. Iya. Gitu. Sulit nggak sih nyiptain musik? Ya, seneng aja, gampang. Gampang? Iya. Bagi saya sulit, Pak. Bagi saya sulit, Pak. Tapi, Pak, kedatangan saya hari ini tuh saya ada beberapa pertanyaan, Pak. Silakan. Jujur saya dilema, Pak. Di satu sisi kan saya masih kuliah, tapi saya kerja juga.
karena mau bantu perekonomian keluarga. Tapi boleh nggak sih saya egois gitu, ingin menyenangkan diri saya sendiri, sedangkan kuliah saya aja belum, masih terombang-ambing jatuhnya. Boleh nggak sih saya menyenangkan diri saya sendiri, egois gitu? Wah, kalau ngomong egois itu egois itu nggak bener ya. Ya, jadi begini, pertanyaannya cukup sulit. Nah, begini, di satu pihak kamu harus wajib membantu orang tua yang kamu cintai tentunya, ya. Tapi di satu pihak kamu harus memperhatikan dirimu sendiri. Kamu harus berjuang untuk masa depanmu. Begitu kan? Ini Iya. ada keduanya yang sulit. Tapi menurut saya membantu orang tua itu tidak harus dengan uang. Yang penting adalah apa? Ketulusan. Ya. Nah, bagaimana ketulusan itu? Kamu memperhatikan orang tua dengan tulus. Itu sudah membantu orang tua. Ya. Kamu tidak hanya memperhatikan saja, ya. Tapi kamu merawat orang tua. Itu juga ketulusan. Ya. Jadi sekali lagi itu harus kamu perjuangkan. Ya. Sekali lagi, membantu tidak harus dengan uang, tetapi dengan ketulusan. Itu yang penting satu. Ya. Kemudian kamu juga membantu dengan doa. Ya. Percayalah, kalau kamu dengan doa yang sungguh-sungguh, yang khusyuk dan sebagainya, pasti doamu dikabulkan. Itu juga satu wujud bantuan terhadap orang tua. Ya, nah, kamu belajar, nanti hasilnya kan juga untuk mereka, bukan untuk kamu sendiri. Ya, jadi kamu harus bisa menyeimbangkan antara untuk dirimu sendiri dan untuk orang tua. Dan saya kurang setuju kalau kamu ngomong egois. Kalau egois itu kan mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain. Padahal itu orang tuamu yang kamu cintai tentunya. Oke? Oke, Pak. Tapi kan saya posisinya masih kuliah, Pak. Menurut Bapak gimana? Boleh nggak sih saya kuliah sambil kerja? Tapi kan kuliahnya jujur jadinya kan agak terombang-ambing gara-gara kerja. Gimana tuh, Pak? Ya, Sedangkan itu, saya kerja kan buat, saya tuh pengen menyenangkan diri saya sendiri juga. Pengen beli apa yang saya mau. ya, jadi begini. Orang itu harus mempunyai niat. Ya, orang itu harus mempunyai kemauan yang harus dilandasi dengan doa. Supaya diperhatikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kamu membantu itu wajib karena bagaimanapun orang tuamu, ya. Coba ceritanya begini. Kamu membantu orang tua itu adalah di dalam mindsetmu adalah menabung untuk menabung kebaikan. Ya. Kamu percaya dengan karma enggak? 50-50. Ya. Saya kasih tahu, karma itu ada. Ya. Kalau kamu membuat karma yang baik, nanti kamu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Kamu menanam pohon yang bagus, menanam bibit yang bagus, nanti akan keluar buah yang bagus. Nah itulah, tanamlah kepada orang tuamu itu tadi. Itu luar biasa. Ya, jadi prihatin. Kamu nabung untuk berbahagia kemudian. Siapa? Bersusah-susah dulu. Bersenang-senang kemudian. Iya, gitu kan? Iya. Iya, itu suatu yang bagus kalau kamu bisa seperti itu. Oke? Siap. Oke, Pak, aku lanjut ke pertanyaan kedua ya, Pak. Jadi gini, Pak, jujur aku tuh capek banget, Pak, membagi waktu dengan kuliah dan kerja. Dulu Bapak gimana sih caranya biar bisa membagi waktu antara bertahan hidup sama mengejar impian?
Oke, sekarang begini. Bagi saya itu tidak ada kata mengeluh. Ya, yang penting jalani aja apa yang ada. Semangat dan bersyukur, itu yang penting. Ya, jadi kalau kamu sudah mulai mengeluh, gimana sih caranya, gimana sih aku nggak bisa gitu, itu doa, itu doa. Kenapa tuh? Maksudnya doa mengeluh, Doa mengeluh. nggak akan berhasil. Jadi menurut saya begini, bagaimana sih di satu pihak saya bekerja, ya masih bekerja, masih mengejar impian dan sebagainya. Dulu Bapak itu juga sama seperti kamu. Saya bekerja tanpa modal. Orang tua saya bilang begini, kamu Edi, kalau ya saya manggil saya Edi, sekarang nama panggungnya Grego Julius. Ya, Bapak ini hanya memberi modal kamu itu modal kepandaian. Gunakan kesempatan untuk belajar. Tapi karena ketika kamu nanti akan menikah, Bapak nggak akan bisa ngasih modal kamu. Ya, bener, saya setelah berani menikah itu, saya kerja bener-bener dari nol. Dari nol. Sama sekali tidak dimodalin orang tua saya barang serupiah pun. Saya juga karyawan. Ya. Tapi saya bisa membagi antara hidup dan impian. Ya. Yang pertama hidup dulu, impiannya masa aku jadi karyawan terus. Ya. Caranya gimana? Ya. Yang pertama, impian itu akan lahir ketika kita itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Ya, impian itu nggak bisa dikejar menurut saya. Proses. Impian itu proses. Ya, kamu cuma bermimpi saja, kamu tidak berproses, ya nggak akan terwujud mimpi itu. Oke ya, kamu pengen apa? Pengen punya rumah yang besar. Menunggu aja. Ya Allah, gimana cara saya bisa punya rumah yang besar? Mimpi. Kamu doa 1000 kali juga nggak akan terwujud. Harus berproses. Ya, jadi sekali lagi tinggalkan kata mengeluh itu tadi. Berproseslah. Nanti impian itu akan terwujud. Ya, kamu mau tahu cerita saya? Ya, saya itu dulu kerja seperti kalian. Tahun 1978, saya itu sudah mulai kerja. Tepatnya 27 Juni 1978. Kamu masih di pucuk Gunung Merapi sana. Ya, saya mulai kerja bersama. Nah, karyawan saya jual buku naik sepeda motor. Ya, kepanasan, kehujanan yang seperti itu. Saya jalani terus itu. Saya nggak mikir gajinya waktu itu 12.500. Struknya masih saya simpen dan uangnya masih saya simpen juga di rumah. Untuk kenangan. Tidak saya pakai. Nanti saya tunjukkan cucu saya. Ini ya kakek dulu gaji pertamanya sekian. Tapi apa yang terjadi? Dengan berproses, saya bekerja sungguh-sungguh. Big boss saya tahu dengan saya. Ed, kamu mau nggak saya angkat jadi pimpinan? Mau dong. Jadi pimpinan langsung. Akhirnya sampai ke tingkat yang jenjang yang paling tinggi. Jadi direktur. Setelah jadi direktur, saya ditawarin. Kamu mau nggak beli saham? Saya bilang, mana ada duit beli saham? Nggak apa-apa. Kamu punya saham, nanti kalau kamu dapat bonus, bonus itu buat mengangsur saham itu. Akhirnya lunas. Sehingga saya bukan sekarang statusnya bukan karyawan saat itu. Saya juga owner. Loh, keren kan?
Keren. Yang seperti itu, jangan mengeluh. Jalani terus apa yang terjadi. Yang penting semangat, jangan lupa. Ada 4 hal yang harus kamu perhatikan. Apa itu Pak? 4. Yang pertama, kamu harus mau kerja keras dan kerja cerdas. Ya, kerja keras itu harus nggak boleh kendor. Saya kerjanya dari jam 7 sampai jam 2 siang. Udah itu aku mau istirahat. Itu bukan kerja keras. Kamu tahu ini umur 70 tahun. Saya setiap hari masih kerja 10 jam. 10 jam. Minimal. Ya, saya tidak pernah mengeluh yang itu. Ya, kerja keras doang kalau enggak cerdas. Ya kamu jadi pekerja. Banyak tahu orang yang kerjanya wah sampai kerja mati-matian. Ya, tapi ya cuma begitu aja hidupnya karena enggak cerdas. Ya. Lalu yang kedua, ingat-ingat. Kamu harus mau belajar. Belajar tidak mengenal umur. Bapak ini sampai hari ini masih belajar. Ya. Belajar apa yang baik. Yang ketiga, jujur. Ya, apapun kalau nggak jujur itu tidak berkah. Siap. Ya, jadi kamu kerja harus jujur. Jangan pernah korupsi, jangan pernah berbohong. Pokoknya jujur, itu berkah. Yang terakhir adalah bersyukur. Bersyukur. Ya, kamu harus bersyukur kalau kerja itu. Ya. Apapun yang diberikan oleh Allah, apapun yang diberikan oleh Tuhan, kamu harus bersyukur. Resepnya 4 itu tadi. Jangan mengeluh. 4. Masih ingat 1 kerja keras dan Kerja keras dan cerdas. cerdas. Yang kedua, belajar. Mau Selalu belajar. belajar. Yang ketiga, jujur. Yang keempat adalah bersyukur. Insya Allah kalau kamu ngerjain itu semuanya akan berhasil dengan sukses. Oke? Siap. Oke Pak, makasih banyak solusinya. Jujur hati saya merasa lega untuk saat ini. Semoga solusinya akan saya terapkan untuk menjadi diri yang lebih baik lagi ya Pak. Bener ya? Benar. Ya. Jangan mengeluh. Siap Pak. Ngeluh dikit boleh. Oke. Halo Gensi, jangan pernah mengeluh. Berjuang, berproses, semangat, pasti sukses. Semangat, bisa.